Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doplos bersama dengan gua, bukan teknisi. Gua cuma coba berbagi dari apa yang terjadi dengan printer-printer yang gua miliki. Sesuai dengan judul kita, HP CP5225 sangat tidak rekomen. Rekomen atau tidaknya kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha atau usernya itu sendiri ya. Jadi berdasarkan pengalaman selama gue menggunakan jenis printer ini, yaitu printer HP CP5225, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Apalagi buat kalian yang memutuskan untuk membeli jenis printer ini. Pertama yang mesti kalian perhatikan apabila kalian memutuskan untuk membeli jenis printer ini, satu, toner cartridge atau cartridge unit. Dua, ITB atau transfer filmnya. Tiga, fusser. Berikutnya ada lagi, tapi setidaknya tiga itu dulu. Satu, cartridge unit. Cartridge unit ini paling enggak kalian tuh bisa bongkar pasang ya, bongkar pasang sendiri. Jadi ketika tonernya habis, supply toner itu habis, kalian bisa ngisi sendiri tuh. Oke, anggaplah toner cartridge ini terdiri dari dua bagian ya. Anggap ya, terdiri dari dua bagian. Nah, bagian ini ada yang dekat OPC drum itu ada wiper blade, ada pembuangan, ada PCR. Yang masing-masing itu mempengaruhi kualitas cetak. Nanti semuanya itu akan mempengaruhi kualitas cetak. Biasanya ketika hasil cetak itu kotor, berbayang, kalian atau kita cek bagian ini. Ketika pembuangan itu sudah dibersihkan tapi masih aja bergaris, bisa jadi bagian PCR, wiper blade, atau OPC drumnya. Dan untuk keputusan atau untuk analisa yang gitu pasti dibutuhkan pengalaman. Yang pasti ini dicek, bagian ini yang dicek. Dan berikutnya di bagian satunya ada bagian dimana terdiri dari doctor blade dan magnet roll. Doctor blade itu fungsinya untuk mengatur tebal tipisnya toner yang keluar yang menempel di permukaan magnet roll itu ya. Jadi paling kagak tuh kalian bisa bongkar pasang cartridge toner itu sendiri. Jadi kalau tonernya itu mulai habis, kalian bisa pasang sendiri tuh, kalian bisa isi sendiri ya. Sederhananya seperti itu sih kalau untuk bagian toner cartridge-nya. Untuk permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hasil cetak kotor, bergaris, terus berbayang, nanti lama-lama sesuai dengan pengalaman, ngulik-ngulik terus, ngoprek terus, itu juga nanti bakalan gitu analisanya. Yang kedua adalah bagian IBT, transfer film. Bagian ini juga sangat mempengaruhi dari hasil cetak. Di bagian IBT atau transfer belt ini juga terdapat wiper yang berfungsi untuk membersihkan bagian permukaan IBT itu sendiri. Dan biasanya kalau kotor ini pun dibersihkan ya. Oke, yang kedua itu bagian IBT. Jadi pertama itu toner cartridge, yang kedua IBT. Dan yang ketiga adalah fusser. Fusser ini juga mempengaruhi kualitas cetak. Apabila hasil cetaknya itu rontok, itu bisa jadi atau boleh jadi fussernya mungkin udah nggak bagus. Nah, apabila ketiga-tiganya itu sudah kita perhatikan atau kita sudah cek bagian toner cartridge, bagian IBT, fusser film, lanjut ke proses pencetakan. Pencetakan yang dilakukan itu jangan cuma sekedar pencetakan di atas kertas HPS biasa atau kertas tipis, dan pencetakannya juga jangan cuma sekedar selembar dua lembar tapi langsung 50 lembar begitu. Apakah warna atau gambar yang dihasilkan itu tetap stabil, kan itu baru ketahuan ketika kita melakukan pencetakan berpuluh-puluh lembar. Berikutnya setelah itu stabil, kita lakukan pencetakan lagi dengan media kertas yang lebih tebal gitu. Bisa BC brief card yang biasa digunakan untuk cetak undangan. Jadi intinya kita cetak jangan cuma sekedar 1-2 lembar, dan jangan cuma sekedar cetak di kertas HPS biasa. Kita cetak juga ke media kertas yang tebal. Nah, pengalaman gua yang berhubungan dengan fusser, jadi pada saat cetak media kertas yang agak tebal dan langsung gua cetak 50 lembar, itu belum sampai 50 lembar aja dia udah keluar pesan cooldown. Nah,
berarti ada masalah tuh di bagian fusher. Seharusnya kan untuk jumlah yang cuma sekedar 50 lembar dia paling cleaning, ini sampai cooldown gitu. Jadi muncul error cooldownnya itu pada saat gua nyetak seperti BC, karton tik, art karton, itu muncul tuh cooldown, dan gua cetaknya nggak banyak gitu, 50 lembar tuh cetak sekaligus. Nah itu muncul pesan cooldown, jadi mesin ngademin dulu, setelah itu baru proses cetaknya dilanjutkan. Menurut pengalaman gua itu indikasi dimana fusher udah mulai bermasalah tuh, jadi harus dicek bagian-bagiannya. Gua rasa cukup itu pengalaman atau kesimpulan yang gua ambil dari jenis printer ini. Jadi rekomen atau tidaknya itu kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usahanya dan usernya. Buat kalian atau teman-teman yang baru aja mampir, sudi kiranya bisa tekan tombol subscribe, bantu channel ini biar bisa lebih berkembang dan bisa lebih memberikan informasi-informasi yang bermanfaat.